냐 인성 마다가지 스마 인생. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Lutfia Amalia Kaisya dengan NPM 24351048. Saat ini saya adalah mahasiswi aktif dari Kampus Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Saya lahir di Kota Baru pada tanggal 30 Agustus 2006. Saya berasal dari Indragiri Hilir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi. Apa sih itu kemampuan berkomunikasi? Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan dan menerima pesan, ide, atau informasi dengan cara yang efektif. Dan apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang yang menerima informasi dari kita. Komunikasi itu bisa bersifat verbal, yaitu melalui kata-kata, lisan, dan tulisan, atau non-verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Kalau ekspresi wajah atau gerakan tubuh itu seperti kita menggunakan bahasa isyarat. Seringkali komunikasi nonverbal justru lebih kuat pengaruhnya. Misalnya, nada bicara kita yang terlalu keras bisa dianggap kalau kita itu sedang marah. Atau tatapan mata kita yang tidak fokus bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Jadi, komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar orang tersebut tidak salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Lalu, mengapa kemampuan komunikasi itu sangat penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berkomunikasi adalah kunci kita dalam membangun hubungan sosial antar sesama dengan sehat dan produktif. Kemampuan ini juga sangat penting di dunia teknik, karena jika kita berkomunikasi terus secara kelompok dan disalahpahami, maka tujuan yang kita inginkan itu mungkin bisa tidak akan tercapai karena kesalahpahaman tersebut. Jadi kita harus memberikan tanggapan atau argumen kita dengan cara yang benar sehingga tidak dapat disalahartikan. Jenis dan bentuk komunikasi. Ada namanya komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi publik. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi dua arah antar individu. Contohnya saat kita berdiskusi dengan dosen atau rekan kerja kita, atau kita sedang berbicara bersama teman-teman kita. Ada juga komunikasi kelompok yang sering kita lakukan dalam kerja tim, organisasi, atau rapat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, komunikasi publik. Misalnya saat kita berbicara di depan orang banyak, contohnya tuh pada saat seminar atau kultum, pidato, pokoknya dalam khalayak banyak. Setiap jenis komunikasi mempunyai tantangan yang berbeda. Dalam komunikasi interpersonal, tantangannya adalah bagaimana kita menjaga empati kita dan memahami perasaan lawan saat bicara. Sedangkan dalam komunikasi publik, tantangannya adalah bagaimana mengatasi rasa gugup kita, menjaga intonasi, dan memastikan audiens tetap fokus dengan apa yang kita sampaikan. Untuk saya sendiri, pengalaman pribadi saya saat
berbicara di depan umum, saya harus mengatur nafas saya supaya saya tidak nervous, supaya suara saya ini tidak terlihat sedang gugup atau apapun itu, sehingga audiens itu tidak yang menganggap remeh kita. Terus, cara mengembangkan kemampuan komunikasi. Beberapa cara yang saya lakukan antara lain berbicara di depan orang lain atau berbicara di depan cermin dengan mengatur gerakan saya sehingga saya terlatih. Presentasi di depan kelas atau kegiatan berorganisasi. Kedua, mendengarkan dengan aktif karena komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga cara memahami orang lain. Belajar mengatur emosi agar kita bisa berbicara dengan tenang meskipun dalam keadaan sulit atau keadaan sedang emosional. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis karena di dunia teknik itu kan juga ada yang namanya komunikasi tertulis, seperti saat saya mengerjakan laporan praktikum, dan email juga sangat penting. Lalu yang terakhir, mengamati orang yang pandai dalam berkomunikasi. Lalu saya akan meniru cara mereka berbicara, menyusun kalimat, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Lalu hubungan komunikasi dengan dunia kerja teknik. Ketika nanti sudah lulus dan bekerja di dunia teknik, ide dengan jelas akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari klien dan atasan ketika saya menjelaskannya dengan lugas dan jelas, sehingga apa yang ingin saya sampaikan itu benar-benar tidak disalahpahami oleh mereka. Dan dalam proyek besar kita akan berinteraksi dengan berbagai pihak. Misalnya kita akan berinteraksi kepada tim produksi, desainer, manajer, bahkan pihak non-teknis seperti marketing atau keuangan. Disinilah kemampuan berkomunikasi menjadi jembatan antara bahasa teknik dan bahasa umum. Tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, ide yang hebat bisa saja disalahartikan. Karena itu komunikasi adalah keterampilan yang melengkapi keahlian teknis. Baiklah, komunikasi itu tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi komunikasi juga terjadi di dunia maya. Sekarang kan dunia sudah sangat canggih. Kita juga mempunyai smartphone, jadi kita bisa mendownload aplikasi yang ada di Play Store di handphone kita, di Android maupun iOS. Nah, di aplikasi itu kita dapat berinteraksi dengan teman kita tanpa melakukan tatap mata, bertemu secara langsung. Jadi kita tuh bisa menanyakan kabar, berbicara melalui telepon dengan teman-teman kita dengan jarak yang tidak begitu dekat. Bisa saja kita menghubungi teman kita di luar negeri atau beda provinsi, beda kota. Jadi komunikasi itu banyak caranya, gak akan ada batasnya karena dunia semakin berkembang pesat. Maka dari itu kita harus bijak dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak, dalam artian di dunia maya. Jadi, dari semua pembahasan yang saya jelaskan, saya simpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kunci utama kesuksesan. Sebagus apapun kemampuan teknis kita, jika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, jelas, maka hasilnya tidak akan maksimal karena dapat disalahartikan oleh yang akan kita sampaikan. Karena itu saya pribadi berkomitmen untuk terus melatih kemampuan komunikasi saya
agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berinteraksi, bekerja sama, dan menyampaikan ide dengan efektif. Karena saya sendiri juga adalah makhluk sosial, tidak akan luput dengan komunikasi antar sesama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin masih banyak kekurangan yang ada di video ini, entah dari intonasi saya atau cara bicara saya yang masih banyak salahnya, atau penggunaan kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For your information, di akhiran video akan terdapat contoh-contoh dari komunikasi itu sendiri. Jadi, selamat menonton. Bye. Hujan guys, nah hujan-hujan mau nyari ramen. Tadi awalnya kami mau ke sushi guys, cuman tiba-tiba hujan. Hello, my name is Altheza. Hi. My name is Queenza. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's as a pleasure. This is a great meet. Yes, it's. Where are you from? I am from Bandung. How about you? I am from Jakarta. Have you been studying here from all the time? Yes. This is my third year here. I'll have got one more year to go. What are you studying? I'm studying fashion department. I want to be designer. How about you? Sound cool. I want to be a CEO. That's great. I have always wanted to study abroad, so I come to Cambridge. Nice. I love it here. I am actually planning to live here even after I graduate. Perfect. You are already from Jakarta, so it shouldn't be that difficult for you. Yeah, I will just need to convince my parents. What about you? I love Cambridge, but I'm just here for school. I will need to go back once I graduate anyway. I see. Well, good luck to you. I have to go to class now. Nice to meet you. I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your bed, the one you think about as you lie awake. And I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan, and you'll be mine. But I Sekian video contoh dari komunikasi. Saya memasukkan video tersebut video anime karena saya sendiri suka anime, dan kebetulan di anime itu cara komunikasinya tuh ada nonverbal dan verbal, karena si wanitanya itu bisu dan cuman bisa memakai bahasa isyarat saat berkomunikasi dengan siapapun yang ia temui. Jadi saya menggunakan anime tersebut sebagai contoh dari komunikasi verbal. Nah, saya akan memberikan satu contoh lagi. Nah, ini komunikasinya langsung ada nonverbal, ada verbal juga. Nah, nih kalau saya ngomong kan ini pakai gerakan nih, berarti nonverbal. Nah, kalau saya cuman ngomong apa? Nah, kalau dia cuman ngomong itu artinya komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal itu cuman secara lisan ataupun kata-kata tanpa ekspresi maupun gerak tubuh. Nah, karena saya bergerak-gerak berarti saya sedang komunikasi nonverbal. Jadi kami mau makan bakso. Thanks for watching.